Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Wulandari dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi ibadah, akhlak, dan muamalah yang berjudul Hakikat Ibadah. Topik bahasan materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian ibadah, hakikat ibadah, macam-macam ibadah, fungsi ibadah, dan yang terakhir prinsip-prinsip ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, dan pengabdian. Secara istilah, ibadah berarti sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya, hakikat ibadah. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah mahdah atau ibadah khusus. Ibadah ini adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Yang termasuk ke dalam ibadah ini yaitu toharoh, wudhu, tayamum, mandi besar, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum. Ibadah ini adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT. Yang termasuk ibadah ghairu mahdah yaitu berdakwah, melakukan amal ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, dan saling tolong-menolong. Fungsi ibadah. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri bahwa sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan kutlu, yaitu sikap selalu tunduk kepada Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih untuk disiplin. Setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk selalu disiplin. Misalnya, dalam melakukan pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Yang terakhir, prinsip-prinsip ibadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keenam prinsip dalam beribadah tersebut yaitu yang pertama, hanya menyembah kepada Allah SWT. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip yang paling utama, karena penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk menggerakkan Allah SWT, untuk mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, tanpa perantara.
Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Yang ketiga, harus ikhlas. Maksudnya, dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun Sunnah. Janganlah beribadah tanpa ada tuntunannya. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jangan sampai ibadah dilaksanakan berat sebelah, mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia juga tidak baik, apalagi terlalu mengejar dunia dan meninggalkan total urusan akhirat. Jadi semua harus dilakukan dengan seimbang. Dan yang terakhir, mudah dan meringankan. Sekian presentasi dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.